Terus sebenarnya mainan ini dulu ya, waktu aku kecil itu ada yang dua makhluk yang make teman-teman. Jadi yang pertama itu makhluknya ya manusia, yang kedua itu makhluk halus teman-teman. Halo, jumpa lagi ya di channelnya Keluarga Risa ya, Keluarga Risa. Ketemu lagi ya di hari ini, tanggal berapa ini saya lupa. Jadi hari ini Keluarga Risa mau jalan-jalan teman-teman, mau membeli mainan jadul ya. Ya mainannya seperti ini ya, ini seperti ini ya, seperti ini mainannya nanti. Jadi mainan ini mainan jadul teman-teman, mainan yang terbuat dari tanah liat ya, tanah liat yang dibakar ya, dicetak dulu. Istilahnya kalau bahasa kita tuh tembikar teman-teman, tembikar. Jadi bisa ada yang mainannya seperti ceret ya, ada ceret, ada layah. Layah itu apa ya, mungkin kalau daerah tertentu kalau nyebutnya orang Jawa ulek-ulekan ya, buat ulek lombok, tapi yang terbuat dari tanah liat teman-teman. Mungkin kalau daerah kota ya nyebutnya cobek ya, cobek untuk makan sambal itu loh, yang terbuat dari tanah liat. Ya sebenarnya banyak sih yang terbuat dari batu, dari kalau keramik jarang ya yang buat ulek-ulek ini, pecah apa sih. Kalau hanya untuk apa, ada sih yang dari keramik itu yang ya yang seperti ini, itu buat ulek-ulek obat itu. Tapi itu dari bukan untuk ulek-ulek sambal atau. Jadi untuk warga khususnya orang Jawa tuh banyak ya, kayak menyimpan cobek atau ulek-ulek ya bahasa kerennya. Jadi mainan ini mainan jadul teman-teman, kecil ya. Dulu tidak ada yang warnanya hanya coklat ya, coklat-coklat tanah liat yang dibakar. Tapi kalau sekarang sudah banyak macam-macam. Jadi sudah berwarna-warni ya. Ya semoga aja mainan ini tidak punah teman-teman, karena ini mainan budaya Jawa ya, kita perlu lestarikan. Oke, secara harfiah mainan ini sebenarnya bukan mainan teman-teman ya, ini hanya versi kecil dari tembikar ya, salah satu budaya kita ya, budaya Jawa lah, yang alat memasak ya. Tapi ada salah satu hotel ya, itu mematenkan ini masakan yang dari tanah liat ini ya. Nggak tahu hotel apa, itu sudah dipatenkan ya sebagai brand mereka ya. Ya enggak apa-apa lah kalau memang itu, tapi yang jelas secara universal, bukan universal apa, secara budaya ya ini asli budaya Jawa ya, tembikar ini, khususnya yang terbuat dari tanah liat. Oke, kembali lagi ya ke cobek mainan anak-anak ini teman-teman. Ini secara fisik ini sebenarnya memang mainan kita, mainan anak kecil zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah anak kecil itu sudah mainan handphone ya, mainan aplikasi ya, ya mainan real secara dunia nyata itu sudah mulai berkurang teman-teman. Makanya anakku ini si Sanum tak belikan itu biar dia tahu merasakan sensasinya ya, mainan seperti ini.
Ya nanti kita tahu tempatnya milih-milih di mana ya. Terus sebenarnya mainan ini dulu ya, waktu aku kecil itu ada yang dua makhluk yang make teman-teman. Jadi yang pertama itu makhluknya ya manusia, yang kedua itu makhluk halus teman-teman. Tapi ini hanya terjadi case khusus ya. Jadi di daerahku dulu itu banyak sekali teman-teman tempat-tempat yang kalau orang modern sih mungkin sudah tidak terpercaya ya, area-area wingit gitu loh ya. Jadi misalkan kebun ataupun area yang jarang sekali dijamah itu masih banyak ya, area-area yang dihuni makhluk halus teman-teman. Terus suatu ketika ini ada tetangga saya teman-teman. Jadi tetangga saya ini ya teman sebaya ya, sebaya itu ya, sepantaran waktu saya kecil. Kita itu bermain senang ya di tanah Tegal ya, kalau dulu itu istilahnya ya tanah Tegal itu, atau kebun lah istilahnya kalau orang sekarang. Itu mainan teman-teman, mainan di situ ya. Ini real ya, bukan ngecap ya, real. Jadi mainan di situ ya kita juga sama mainan juga di situ ya, main bola, lari-lari, pokoknya kumpulan anak kecil lah waktu libur ya mainan gitu. Lah kita mainan di situ. Habis itu kita itu pulang teman-teman. Lah ada salah satu si A ya, saya nggak mau nyebut ya orangnya ya. Nanti ketawa dia kalau lihat video ini. Jadi si A ini sakit teman-teman. Sudah dibawa ke dokter, panas ya. Sembuh, sakit lagi. Sembuh, sakit lagi gitu. Oke, ini masih ramai ya. Bentar. Ini area Sukodono teman-teman. Oke, kembali lagi ya. Jadi sembuh, terus sakit lagi, sudah beberapa hari bawa ke dokter, rumah sakit, tapi hasilnya sama, zong ya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawalah ke orang pintar ya. Orang pintar ini nggak harus dukun teman-teman. Ya orang yang pintar lah. Ya orang pintar ya. Ya paranormal lah kalau istilahnya di sini, tapi bukan dukun teman-teman. Atau mungkin ada yang protes ya dukun deh ya, terserah lah pokoknya istilahnya apa ya. Jadi dibawalah ke sana. Ternyata ditanya si anak kecil ini, kamu mainan apa? Aku ini bahasa Jawa ya teman-teman. Aku ini loh mbah, dolanan nang kono, dulinan nang kebon. Aku ini loh kakek mainan di kebun sana. Oh gitu. Ya wes apa-apa. Terus akhirnya anak ini wes sampean pulangnya ya. Orang tuanya dipanggil. Ini anakmu ini dia tuh nginjak mainan makhluk halus. Jadi mau ndak mau dia akan sakit selama mainannya ini nggak kamu ganti. Ini yang marah bukan anaknya yang punya mainan, tapi bapak ibunya. Jadi bapak ibunya ini marah karena mainannya dirusak sama anakmu. Jadi mau nggak mau kamu harus belikan mainan yang dari tanah liat itu loh. Itu kata orang pintarnya teman-teman. Akhirnya ibunya itu beli ke pasar, beli mainan ini, mainan yang dari tembikar ini, yang dari tanah liat ini di pasar. Habis itu terus disuruh beli jajan pasar teman-teman sama paranormalnya ini. Jadi jajan pasar ini bukan dikasihkan kanun, enggak. Jajan pasar ini dikasihkan tetangganya anak-anak kecil. Terus tembikarnya itu ditaruh di tempat ini, tempat
yang kami dulu itu mainan itu di kebun itu. Ya, yang naruh si paranormalnya itu. Akhirnya ditaruh, nggak sampai semalam temanku ini langsung sembuh waktu itu. Aneh tapi nyata. Terus mainannya mungkin banyak yang nanya ya, mainannya itu kemana setelah ditaruh di kebun. Ternyata mainannya itu sudah hilang teman-teman. Jadi begitu habis ditaruh, besoknya atau sorenya itu dicari sudah tidak ada. Ya itu real ya, di kampung itu masih ada yang seperti itu. Jadi mainan-mainan yang mungkin bagi sebagian orang ya mainan jadul ya, kuno ya, tapi ini kalau di kampungku dulu ya ada fungsinya teman-teman. Jadi mainannya itu digunakan ya waktu ada kasus khusus ya. Jadi ini cerita mistis teman-teman. Nah ini tempatnya mau nyampe ya. Nanti kita beli mainannya ya. Ya kita cari orang yang ini. Nah inilah teman-teman. Nah ini, itu mainannya itu. Iki ya. Bapak beli. Pintenan tau mainannya Pak De? 10.003. Ini saking pundi to Pak De? Iki Pak De. Pak De maksudnya 10.003 iki piye? Ngene iki berarti dihitung 1. Enggak mboten ngeten iki pinten? Kalih. Oh, ngoten. Sepuluh sekawan lho Pak De. Eh? Lho, lah ngitunge nganu e. Iki dihitung siji e. Eh? Oh iya. Kan dine 1, Mas. Engko lah aku tuku sampean laris iki Pak De, tak dongakno laris entek iki engko gak sampai seminggu. Nggih wong mulutan dhewe wingi pun bar iki. Iki biar tapi tak olor. Tadine wis waya mandeg iki. Wangsul teng pundi? Jepara wis. Oh, Jepara. Dimuat napa bis napa anu? Truk. Oh, berarti barengan ngoten. Nggih. Carete sitok, Mas. Lek celengane pinten? Celengane pinten, Pak De? Pinten? 20. Oh. Iku lha apik padha sami to niku? Bisa. Ya milih wis. Sing ndi, Nduk? Merah pink ama? Wakeh men to, Mas? 20.000 ngono lho. Kurang sitok ku. Kompore. Atek kompor bareng. Oh, alah. Iya. Oh iya. Gak apa-apa. Wis tak milih ya.
Iki bonus ya, Pak. Oh, gak wis podo. Wis. Oke. Mainannya sudah kebeli ya. Teman-teman, jadi mainannya seperti itu, teman-teman. Itu sebenarnya sisa ini ya. Mulutan ya. Jadi kalau di area Sukodono ya, terutama Keboan Anom ya Mas. Keboan Anom itu 3 hari sebelum Maulud Nabi ya, itu selalu ada diadakan pasar rakyat setahun sekali, teman-teman. Jadi pasar yang 3 hari ya, 3 hari sebelum Mulud ya, Hari Mulud ya merah itu diadakan pasar. Jadi kalau malam terakhir itu biasanya malam sebelum ini tanggal merahnya itu malam terakhir. Itu sudah ada dari dulu ya. Sudah ada dari dulu, teman-teman. Pasar Mulut ya, ini kata istriku pasar Mulut. Pasar ya biasanya ya isinya ini teman dia makan makanan semualah yang ada di ciri khas Sidoarjo, kerupuk, kupang dan lain-lain itu banyak. Ada yang jual baju ya normalnya pasar rakyat itu loh, teman-teman. Nah, kita lewat sini aja. Ini rumah sakit Sukodono. Puskesmas ya. Tapi sudah termasuk lengkap lah ini, 24 jam. Jadi kembali ke mainan tadi ya, teman-teman. Jadi itu mainan jadul. Saya rasa mungkin dari sebagian yang viewer ya, yang nonton ini. Bentar. Ini truknya bapak-bapak. Oke. Saya salib karena berdebu. Oke, jadi mungkin beberapa viewer ya sangat jarang, teman-teman. Sangat jarang anaknya ya, ataupun cucunya atau mungkin adiknya itu yang mainan yang ini Sanum beli ini. Sudah sangat jarang. Saya bukan ya, tapi memang kenyataannya di tempat saya itu ya juga nggak ada yang mainan seperti itu. Jangankan orang lain, anak saya saja itu loh belum pernah mainan seperti itu. Makanya saya belikan mainan ini ya, biar mengurangi ini, teman-teman, apa gadget ya, mengurangi mainan HP, nonton TV, biar ini kreatif ya. Jadi itu ya mainannya. Makanya kalau ini kalau di desa ya, kalau di kota case yang saya ceritakan ya, kasus yang saya ceritakan ini ya mudah-mudahan di kota nggak ada yang seperti itu ya. Biasanya kalau ada kasus itu ya dibawakan ustadz, terus diruqyah rumahnya gitu. Tapi ada beberapa jin itu memang ya susah diruqyah ya, teman-teman. Susah dipindah ya. Jadi kalau tempatnya di situ ya di situ. Ya mungkin ada yang ngomong, "Oh, kita kan makhluk lebih mulia daripada jin ya." Tapi ya kenyataan di lapangan ya banyak, teman-teman. Banyak, teman-teman, kalau sudah orang-orang yang tidak percaya seperti itu, tapi begitu kejadian baru percaya. Itu banyak ya. Jadi itu mainan ya, mainan tembikar ya, yang dari tanah liat. Wah, itu ada tulisannya pas loh, demit apa ya, demit dieng di apa itu, derap militan. Oh iya, tepak mentepak pak awakmu dadi demit. Kok ya pas bahas demit ya, tulisannya demit, demit tadi, tapi itu manusia, teman-teman. Itu bukan orangnya, bukan demit. Itu hanya tulisannya demit. Ya mungkin
terobsesi dengan demit ya. Canda ya. Nanti orangnya lihat marah ini. Oke ya, itu ya cerita tentang tembikar ya. Jadi boleh percaya, boleh tidak, tapi kenyataannya ada ya di sekitar saya dulu ya. Semoga kejadian itu tidak menimpa ya, tidak menimpa ke viewer ya, ke subscriber. Saya doakan semoga semuanya selamat ya, tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan, dan yang menonton banyak rezeki, banyak apa ya, diberi kemudahan kalau ada masalah, dan diberi kesehatan agar cepat sembuh. Oke teman-teman ya, sudah mau selesai ya. Jangan bosan-bosan ya menonton vlog keluarga Risa, vlog jalan-jalan dibumbui hal-hal mistis sedikit ya. Oke, terima kasih sudah mendukung ya channel ini. Jangan lupa di like, di komen, diramaikan, di share ke siapapun, ke seluruh dunia ya, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dadah.